Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa dengan saya Benny Kurniawan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara membuat e-sertifikat dan dikirim secara otomatis ke email peserta sebuah kegiatan seminar online atau webinar. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita harus sudah memiliki dokumen sertifikat yang akan kita bagikan nanti. Saya membuat sertifikat dengan Microsoft Word. Di sini saya sudah lengkapi dengan cap dan tanda tangan scan. Kemudian bagian yang paling penting adalah pada bagian nama dan instansi yang nanti akan diisi oleh peserta webinar, itu kita isi dengan tulisan nama dan instansi. Di bagian depan dan belakangnya kita berikan tanda kurung runcing 2 kali seperti ini. Selanjutnya langkah 2, kita akan membuat sebuah folder yang akan menyimpan semua data sertifikat webinar ini. Silakan teman-teman bisa buka Google Chrome dan pastikan sudah login dengan akun Google teman-teman semuanya. Kemudian kita buka Drive. Kemudian kita buat sebuah folder baru, ketik tanda plus pada Google Drive di sebelah kiri atas. Kemudian kita ketik nama foldernya, misalkan saya akan membuat folder webinar LTNU, yaitu sebuah webinar yang akan saya selenggarakan misalnya. Oke, kemudian kita klik folder webinar LTNU. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat formulir pengisian dari sertifikat webinar ini. Kita buat sebuah Google formulir. Kita bisa menamai formulir ini dengan nama webinar yang akan kita selenggarakan. Misalkan di sini saya beri judul formulir e-sertifikat webinar LTNNU. Oke. Selanjutnya kita berikan beberapa pertanyaan pokok yang akan menyimpan data dari peserta. Yang pertama yang wajib adalah nama. Kemudian kita buat lagi sebuah pertanyaan, yaitu instansi yang nanti akan tertulis pada sertifikat. Dan kita bisa menambahkan lagi, misalkan kita akan mengambil data nomor HP dari para peserta. Kita ketik nomor HP. Dan teman-teman juga bisa menambahkan beberapa pertanyaan lain yang fungsinya adalah untuk mengumpulkan data-data dari peserta webinar tersebut. Dan yang paling penting adalah kita selanjutnya juga perlu menulis pertanyaan email yang akan mengumpulkan email dari peserta sekaligus nanti yang akan kita kirimkan sertifikatnya. Kita bisa menambahkan deskripsi atau keterangan pada tiap pertanyaan. Misalkan pada pertanyaan nama kita tulis dengan nama lengkap dan gelar. Isian ini akan tertulis secara otomatis pada sertifikat. Nah, ini dimaksudkan agar peserta webinar itu mengisi dengan benar, sehingga nanti yang tertulis pada sertifikat ya sesuai dengan yang dituliskan pada formulir ini. Ya. Oke, selanjutnya kita juga bisa memberikan deskripsi pada instansi. Kita bisa
tulis isi dengan nama kampus atau nama lembaga dari peserta. Dan isian ini juga nama instansi dari peserta ini yang nanti akan tertulis secara otomatis pada sertifikat webinar tersebut. Jadi nanti isian nama dan instansi yang ditulis pada sertifikat ini nanti secara otomatis akan tertulis pada sertifikat peserta. Oke. Kemudian pada pertanyaan email kita bisa berikan deskripsi, tulis alamat email yang aktif, yang masih aktif dengan benar. Nah, ini dimasukkan agar peserta itu benar-benar menulis email yang masih aktif dan juga dengan tulisan yang betul, karena nanti kalau tidak betul tidak akan bisa terkirim secara otomatis sertifikat tersebut kepada peserta. Oke. Kita tulis kesalahan penulisan email berakibat tidak terkirimnya e-sertifikat. Ya. Selanjutnya jangan lupa kita berikan nama formulir ini. Kita klik pada bagian pojok kiri atas agar nama formulirnya itu sesuai ya dengan formulir sertifikat. Nah, kemudian kita klik bagian respon dan pada bagian presentasi kita tuliskan pesan konfirmasi setelah peserta mengisi formulir e-sertifikat ini ya. Misalkan kita tulis, silahkan cek email Anda, e-sertifikat telah kami kirim ke alamat email Anda. Iya. Kemudian kita simpan ya. Ya, kita tambahkan tulisan terima kasih, jangan lupa. Kemudian kita klik simpan. Ya. Setelah itu kita klik membuat spreadsheet baru ya. Nah, ini adalah untuk menampung data-data dari para peserta yang mengisi formulir dan bisa kita lihat dalam spreadsheet Microsoft Excel. Nah, ini nanti kita bisa memantau waktu dari pengisian formulir, kemudian nama dari peserta yang mengisi formulir, instansinya, nomor HP, dan email. Nah, ini nanti berfungsi untuk bisa mengecek ya. Baik, selanjutnya kita telah mempunyai 3 buah data, yaitu yang pertama membuat folder dari data-data sertifikat, kemudian formulir dan spreadsheet. Nah, kemudian kita lanjutkan, langkah selanjutnya adalah membuat Google dokumen. Kita klik Google dokumen, kemudian klik file dan kita buka file dokumen sertifikat yang telah kita buat tadi. Nah, pada menu buka file kita pilih bagian upload, kemudian klik pilih file dari perangkat ini, perangkat Anda, kemudian kita cari di mana menyimpan file sertifikat kita tadi. Nah, di sini saya cari, kemudian kita pilih nama sertifikat tadi, kita upload. Nah, di sini maka akan muncul sertifikat yang telah kita siapkan tadi ya. Nah, kita bisa preview agar semua bagian terlihat. Nah, di sini mungkin teman-teman akan melihat format dari
halaman sertifikat tadi berubah ya. Nah, ini memang permasalahan yang kerap muncul ya. Jadi layout dari yang kita buat di Microsoft Word tadi, dokumen sertifikatnya itu ketika kita masukkan di Google Dokumen itu terkadang bisa berubah-ubah, dan kalau kita betulkan itu terkadang berantakan. Nah, solusinya maka kita bisa mengganti atau memodifikasi sertifikat yang kita buat tadi, yang tadinya isinya teks-teks, kita ubah dengan gambar saja. Nah, jadi nanti kita bagian-bagiannya hanya bagian nama dan instansi saja yang itu tetap berupa tulisan dengan kode yang telah kita buat tadi ya. Nah, kemudian kita bisa screenshot ya. Screenshot, teman-teman bisa pencet tombol shift dan print screen ya pada layar tersebut. Kemudian kita buka aplikasi Paint, kemudian klik paste untuk mengcopy gambar layar dari sertifikat kita tadi ya. Oke. Kemudian kita crop bagian-bagian dari tulisan sertifikat tadi ya, tidak termasuk nama gitu ya, jangan, dan instansi ya, jangan lupa. Kita crop misalkan bagian ini, kita pilih, kemudian kita crop. Nah, ini kita kemudian simpan. Oke, misalkan kita berikan nama 1 ya, untuk menandai saja maksudnya. Nah, kemudian kita hapus ya, kita hapus teks yang telah kita screenshot tadi ya. Nah, kita nanti akan ganti dengan gambar saja. Nah, sehingga nanti di Google Dokumen akan tetap sama ya posisinya, tidak berantakan seperti tadi. Nah, kemudian kita juga jangan lupa kita crop juga bagian tanda tangannya ya. Kita ganti tanda tangan tulisan, keterangan tanda tangan tulisan itu dengan gambar juga ya. Oke, kita ganti tulisan itu, tulisan keterangan dalam sertifikat, selain nomor sertifikat dan nama serta instansi, kita hapus semuanya, karena kalau nama dan instansi itu nanti memang harus dituliskan untuk terhubung dengan aplikasi ya. Oke, kita ambil gambar yang tadi dan kita menggantikan teks keterangan sertifikat tadi ya. Di sini saya cari, kemudian saya masukkan, kemudian kita bisa atur lagi agar posisinya itu proporsional ya antar bagian tulisan dari sertifikat, dan kita rubah formatnya menjadi behind the text agar kita mudah untuk mengaturnya. Kemudian jangan lupa juga kita masukkan tanda tangannya ya. Di sini kita rubah lagi formatnya menjadi behind text agar kita bisa
geser-geser dengan mudah. Kita atur posisi layout halaman dari sertifikat agar rapi ya teman-teman semuanya. Oke, kemudian jangan lupa simpan sertifikat ini. Nanti yang kita upload kembali ke Google Dokumen dan menggantikan sertifikat yang tadi. Kita upload lagi dokumen yang tadi ya, yang telah kita rubah tulisannya dengan gambar ya. Kita upload lagi ya. Kita cari dokumen yang tadi terakhir kita rubah ya. Ya, dokumen yang telah kita rubah tulisannya dengan gambar tadi. Kita upload kembali ya. Kita cek lagi apakah sudah betul tata letaknya. Oh, di sini ternyata itu masih terlalu ke bawah ya. Ternyata di sini saya salah. Nah, ini kan masih berantakan ternyata. Maaf, ternyata saya salah mengambil filenya, bukan file yang telah saya rubah tadi ya. Saya coba lagi upload. Kita cari file terakhir yang tulisannya telah kita rubah. Kita upload lagi. Nah, maksudnya di sini saya ini ya datanya ya. Iya, kita upload. Kita tunggu sebentar sampai terupload. Iya. Kemudian kita cek. Nah, yang betul ini. Nah, ini sudah rapi ya. Jadi tata letak halamannya itu tidak berantakan. Nah, sudah rapi. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti yang akan nampak, akan terkirim kepada para peserta. Oke, kita telah mempunyai 4 ya data di sini ya. Pertama adalah folder, kemudian kita juga punya spreadsheet-nya, kemudian formulir dan sertifikat Google Dokumennya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat folder baru yang berfungsi untuk menyimpan arsip semua sertifikat dari peserta yang mengisi formulir. Misalkan kita beri nama rekap sertifikat, klik buat. Nah, folder ini nanti akan menampung semua sertifikat dari peserta yang mengisi formulir. Langkah selanjutnya kita menuju pada spreadsheet formulir sertifikat. Kemudian kita klik pada add-on. Ya, kemudian kita klik dapatkan add-on. Kemudian kita cari add-on yang namanya AutoCred. Pada kolom pencarian kita ketik AutoCred. Kita ketik AutoCred ya. Kemudian kita cari enter. Ya, maka di sini kita cari add-on yang bernama AutoCred. Nah, ini ya AutoCred add-onnya. Di sini saya sudah menginstal, maka sudah ada ya. Teman-teman tinggal menginstal add-on tersebut apabila belum menginstal. Nah, AutoCred ini yang nanti akan mengotomatisasi pengiriman sertifikat secara otomatis ke email ya. Jangan lupa untuk install, karena di sini saya sudah menginstal, maka di sini menunya uninstall ya.
Oke, silakan install teman-teman semuanya. Kalau sudah, maka langkah selanjutnya kita klik lagi add-on, kemudian kita lihat sudah ada AutoCred, kita klik launch. Nah, kita tunggu sampai terbuka. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Kalau teman-teman mendapati tampilannya itu berbeda, ada di bagian kanan lebih sempit, maka sepertinya versi AutoCred-nya itu masih versi lama, sehingga teman-teman perlu memperbarui ya. Kemudian kita selanjutnya klik new job ya, untuk membuat sebuah program baru untuk mengotomatisasi pengiriman e-sertifikat ke email. Klik new job. Kemudian di sini silakan teman-teman bisa isi nama jobnya. Misalkan saya tulis sertifikat webinar LTNNU ya, sesuai dengan nama acara yang akan diselenggarakan. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya langkah kedua, kita pilih template sertifikat yang telah kita upload tadi ya, yaitu Google dokumen yang berisi sertifikat webinar yang telah kita upload tadi. Nah, jangan lupa di sini pilih uploadan terakhir ya, agar tidak salah memilih upload e-sertifikat yang pertama kita buat masih berantakan itu ya. Kita bisa pilih yang mana namanya. Kita bisa hapus dulu mungkin agar tidak bingung ya. Jadi yang tadi yang masih salah kita hapus saja. Kita lihat pada drive ya, tempat menyimpan Google dokumen yang telah kita upload tadi. Nah, kemudian kita cancel dan kita klik lagi untuk mengupload template sertifikatnya ya. Kita cari, pastikan nama sertifikat yang sudah kita betulkan tadi ya, yang kita upload ya. Namanya kita jangan lupa ya, di sini saya klik. Ini adalah yang sudah terakhir saya perbarui. Nah, oke. Nah, di sini sudah terupload ya template dari sertifikat. Oke, kita klik next. Nah, pada bagian ketiga ini maka akan muncul tampilan seperti ini seharusnya ya. Pastikan teman-teman sudah melihat tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada tulisan nama dan instansi. Nah, ini seperti yang ada di sertifikat ya. Jadi kode nama dan instansi yang ada di sertifikat ini yang telah kita berikan kode tanda kurung ini yang nanti akan muncul pada aplikasi AutoCred ini ya, sehingga nanti akan terhubung antara yang diisi pada formulir pengisian sertifikat dengan nama dan instansi pada e-sertifikat itu teman-teman. Kita klik next selanjutnya. Oke. Nah, kemudian pada langkah keempat ini kita berikan nama sertifikat dari setiap peserta yang mengisi formulir dengan nama dari yang diisi oleh peserta, dan kita berikan tanda seperti itu ya, seperti yang tadi kita lakukan pada formulir. Kemudian tipenya jangan lupa PDF diganti. Langkah kelima, selanjutnya kita akan memilih di mana tempat dari sertifikat itu disimpan. Kita pilih yang mana tadi telah kita buat rekap sertifikat ya. Nah,
di rekap sertifikat kita akan tempatkan arsipnya, arsip sertifikatnya. Oke. Oke, selanjutnya kita klik lagi next. Ya, next lagi. Next lagi. Nah, di bagian langkah nomor 8 ini yang penting kita tandai bagian yes ya. Maksudnya agar formulir yang diisi oleh peserta yang mengisi formulir sertifikat itu kita kirimkan ke email dari peserta itu. Kemudian pada bagian do kita isi dengan kode seperti ini dan tulis email. Nah, kita tulis dengan email. Nah, ini maka secara otomatis nanti akan kirim ke isian email yang ditulis pada sertifikat. Kemudian pada subjek kita tulis sertifikat webinar LTNNU ya. Nah, ini nanti pada judul email yang dikirim akan tertulis seperti ini. Kemudian pada keterangan kita bisa tambahkan keterangan ya, ucapan terima kasih. Misalkan saya tulis berikut kami lampirkan sertifikat webinar LTNNU. Kemudian kita bisa tuliskan lagi terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya next lagi. Nah, pada langkah 9 ini juga kita klik pada tanda yes-nya ya. Kemudian kita klik yes. Kita tunggu loadingnya. Nah, kemudian ini adalah langkah terakhir ya. Jadi ini adalah langkah terakhir. Kemudian kita klik save. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Kita bisa lihat keterangan dari aplikasi ini ya. Jadi namanya adalah sertifikat webinar LTNNU ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sudah selesai membuat sebuah sistem ya, dimana nanti ketika peserta mengisi formulir nanti akan terkirim ya secara otomatis ke alamat email yang dituliskan pada kolom email pada pengisian formulir. Kita bisa cek ya, kita bisa coba apakah sistem ini sudah berfungsi dengan baik. Misalkan kita coba saya menulis ya untuk mengisi formulir sertifikat ini dan melihat apakah nanti apakah nanti sertifikat itu akan terkirim secara otomatis di alamat email yang saya tuliskan pada formulir pengisian sertifikat ini. Kalau sudah terkirim berarti kita telah sukses untuk membuat program pengiriman sertifikat melalui email secara otomatis. Kita klik kirim. Nah, di sini akan muncul keterangan ya ketika sudah mengisi formulir tersebut, dan kita bisa lihat pada Google Drive. Kita lihat folder dari rekap sertifikat ya, apakah sudah masuk.
Nah, ya, ternyata sudah masuk teman-teman. Kemudian kita bisa cek pada spreadsheet Excel tadi yang akan mendata para peserta yang mengisi formulir ya. Nah, di sini sudah muncul juga. Di sini namanya, kemudian kapan mengisinya, nomor HP, nah, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, oke, kita bisa cek pada email ya. Email di mana saya tadi memasukkan pada formulir e-sertifikat, apakah juga sudah terkirim ya. Kita lihat ya, ternyata sudah terkirim juga teman-teman ya. Ini berarti kita sudah sukses ya. Langkah terakhir kita tinggal men-share link dari formulir pengisian sertifikat tersebut kepada peserta. Begitu tutorial dari saya. Terima kasih telah menonton ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.